Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salah satu simbol atau model yang mau ditawarkan dalam Injil Yohanes, gambaran tentang siapa Yesus itu yang seringkali muncul adalah Dia adalah terang. Itu sangat nampak mulai dari prolog Injil Yohanes sampai juga dengan perikop yang tadi kita dengar. Yesus adalah terang. Dan peristiwa yang terjadi dalam Injil tadi dikatakan pada waktu malam hari, Nikodemus datang kepadanya, datang kepada Yesus. Ya. Bukan masalah, ya memang ini bisa jadi keterangan waktu, tetapi tadi simbolis terang didatangi oleh kegelapan. Dalam kondisi malam hari, Nikodemus ingin mengalami terang, dan mengalami terang berarti mendapatkan keselamatan. Gambaran ini Anda bisa bandingkan dengan peristiwa penangkapan Yesus. Yesus
ditangkap oleh pasukan itu juga malam hari. Ya. Pasukannya itu diberi petunjuk oleh Yudas Iskariot. Dan dikatakan di sana bahwa pasukan itu membawa obor. Ya memang logikanya malam hari gelap, orang perlu obor. Tapi kalau orang sudah berjumpa dengan Yesus, maka obor itu menjadi tidak berarti karena terangnya Yesus itu lebih dari sekedar terang, tapi terang yang menyelamatkan. Ya, itu teologinya Injil Yohanes. Kalau berhadapan dengan terang, maka pasukan itu yang berada dalam kegelapan untuk ngimbangi Yesus, dia butuh terang buatan. Ya. Tapi kalau orang yang sudah atau mau datang kepada terang dengan penuh kerendahan hati untuk mendapatkan keselamatan, dia tidak lagi butuh terang-terang yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tadi juga dalam kata pembukaan dikatakan bahwa hari ini adalah hari Minggu Letare, Minggu Sukacita, di mana kabar sukacita dalam masa pertobatan itu semakin ditekankan, ya, bahwa kedatangan Yesus itu tidak untuk menghukum kita. Justru kita yang memilih sendiri untuk berada dalam penghukuman. Itu yang mau juga disampaikan. Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengutus putra tunggalnya ke dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dan keselamatan itu dibandingkan dengan seperti ular di padang gurun, patung ular tembaga. Ya. Dalam perjalanan menuju, kisahnya kan dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, melewati serangkaian bahaya, mara bahaya, salah satunya juga bahaya ular tedung. Ular yang sangat beracun yang bisa mematuk kaki bangsa Israel dan kemudian resikonya adalah kematian. Tapi Musa atas perintah Tuhan disuruh membuat patung ular tembaga, dan itu bisa menghalau kematian. Dan dalam bacaan Injil tadi dibandingkan dengan ular tembaga itu seperti Yesus yang mengalami sengsara, wafat, disalib. Bukan hanya sekedar menyelamatkan nyawa manusia, tetapi membawa kepada kehidupan yang kekal. Tidak sekedar menjadi atau membawa kepada tanah terjadi, tetapi pada persekutuan dengan Allah sendiri. Bukankah itu kerinduan kita juga sebagai umat beriman? Ya. Maka sebetulnya kalau itu kerinduan kita, maka pertanyaannya adalah bagaimana selama ini hidup kita? Adakah kita telah hidup dalam terang? Ini kan pilihan. Kita pengen selamat, tapi kita tidak mau hidup dalam terang, resikonya ya tidak mengalami keselamatan. Bacaan kedua itu secara panjang lebar, itu kalau dibaca itu aja sudah sebuah renungan tentang apa arti kedatangan Kristus yang adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu perlu berkhotbah, saya baca aja bacaan kedua. Ya, terdorong oleh kasih karunia yang besar yang telah itu sudah mau menunjukkan kepada kita Allah sangat mengasihi kita. Maka sekarang kita diajak untuk melihat dalam hidup kita bagaimana belas kasih Allah itu kita balas. Bagaimana kita juga mau datang kepada terang untuk memperbarui diri kita. Hidup
tadi dalam bacaan Injil sudah jelas perintahnya. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar. Wis, sudah, ini aja. Ia datang kepada cahaya supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, maka masa Prapaskah tentunya mengajak kita untuk hidup dalam terang, hidup yang benar, melakukan banyak kebenaran, dan syukur-syukur kita bisa mengalami keselamatan. Itu perjuangan kita. Karena tadi juga dikatakan kan, masalah kita mendapatkan keselamatan itu hak Allah. Ya, itu hak Allah. Yang bagi kita perlu adalah kita berjuang untuk mengalami atau melayakkan diri agar kita bisa diselamatkan. Ya, itu tugas kita, bahwa Allah menyelamatkan atau tidak, itu tidak usah kita pikir. Itu terlalu jauh, itu terlalu mungkin malah justru membebani perjalanan hidup kita. Kalau kita hidup benar, ya, itu kan langkah kecil, hidup benar sehari-hari, maka di sananya itu ya bonus lah. Tugas kita adalah memperjuangkan kebenaran, hidup dalam terang, terlebih dalam masa Prapaskah ini.